Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teacher Zakia dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, sebelumnya Teacher pengen menyapa nih, bagaimana puasanya anak-anak Teacher? Nah, udah ada yang bolong apa belum nih? Nah, insya Allah full semua ya. Sampai maghrib, sampai waktunya berbuka puasa. Ya, semangat selalu ya. Kita berpuasa itu ya tidak boleh bermalas-malasan, harus semangat belajar. Ya, semangat beribadah. Nah, pada kesempatan hari ini ya, Teacher Zakia akan bercerita. Nah, di sini bercerita tentang para nabi. Yang pertama itu tentang Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua tentang Nabi Idris. Nah, tentu ya anak-anak Teacher sudah sering dengar ya ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam itu siapa ya? Terus kemudian ceritanya Nabi Idris. Nabi Idris itu siapa ya? Yuk mari dengarkan bersama-sama ya sekilas tentang sejarah Nabi Adam ya. Nah, sebelumnya marilah kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan ya dalam menambah ilmu kita ya, dalam beribadah kita juga ya, dalam mengamalkan apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya anak-anak Teacher silahkan buka buku paket masing-masing ya pada halaman 124. Di sini Teacher Zakia sudah meringkas ya. Di situ adalah sejarah tentang Nabi Adam ya. Di sini Teacher ringkas semuanya itu dalam biodata Nabi Adam. Kenapa Teacher ringkas? Supaya kalian mudah untuk menghafalnya ya, untuk mengingat kisah Nabi Adam. Yang pertama ya, nama itu Adam alaihissalam ya, atau manusia pertama yang diciptakan Allah. Ya, manusia pertama yang diciptakan Allah. Kemudian Nabi Adam itu ya bertempat tinggal ya, dulu itu ada di surga ya, semua tuh di surga ya, ada jin, iblis, malaikat, terus Nabi Adam itu ada di surga ya. Bumi itu belum ada yang menempati. Kemudian awal mula terjadinya atau diciptakannya Nabi Adam itu terbuat dari tanah. Nah, bukti bahwa kita itu terbuat dari tanah ya, asal muasalnya itu, coba kalau kalian habis main-main ya, kalian berkeringat ya, biasanya itu ada daki-dakinya ya, berupa seperti kayak tanah. Nah, itu adalah bukti bahwa kita itu asal muasalnya dulunya sekali ya, Nabi Adam itu terbentuk dari tanah. Kemudian nih, usia Nabi Adam yaitu 930 tahun. Wah, sangat panjang sekali ya. Ya, perlu kalian tahu ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu umurnya panjang-panjang ya, ratusan ya. Paling pendek itu usianya Nabi Muhammad SAW hanya berapa? 63 tahun saja. Yang lainnya itu ratusan, ada yang 80-an ya. Nah, ini Nabi Adam alaihissalam itu usianya 930 tahun. Wow, sangat panjang sekali ya. Kemudian Nabi Adam itu ya ternyata di surga itu ya merasa kesepian ya. Waktu itu ya Allah itu memerintahkan malaikat, jin dan iblis itu ya, setelah diciptakannya Nabi Adam itu mereka diperintahkan semua untuk sujud kepada Nabi Adam. Ketika itu ya diperintahkan Allah supaya sujud kepada Nabi Adam. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Si iblis, setan itu ya tidak mau, karena sombong, merasa dirinya itu lebih mulia. Ya karena apa? Nabi Adam tercipta dari tanah, sedangkan setan atau iblis itu dari api. Ya, merasa lebih tinggi.
ya, makanya sombong. Wah si Adam itu dari tanah, saya dari api, masa harus sujud ya? Nggak mau. Nah ketika itu si iblis itu ya diturunkan Allah, dikeluarkan Allah dari surganya Allah. Nah surganya Allah itu apa saja tuh ada. Kalian hanya cuman rasa keinginan ya, itu udah langsung datang. Umpama wah nanti buka pengen pakai es cendol umpama, langsung datang itu. Nah di sana itu nggak ada yang namanya kenyang ya, nggak ada kenyang, nggak ada lapar, nggak ada tua, semuanya muda, semuanya nggak ada mati, nggak ada kebelet empuk, kebelet pipis tuh nggak ada di sana ya. Semuanya serba enak di surga itu, surganya Allah ya, serba ada. Nah maka dari itu si iblis itu merasa wah ini gara-gara si Adam nih, dendam dia. Pertama sudah sombong, kedua dendam sama Adam ya. Ketika itu Adam merasa sangat kesepian sekali karena dia tidak ada teman ya, tidak ada teman. Kemudian Allah melihat ya, Allah menciptakan namanya siapa istrinya? Hawa ya, Siti Hawa menciptakan. Nah mereka kemudian menikah ya, dinikahkan. Nah ketika mereka sudah menikah, mereka sering main-main berdua di surga, melihat taman-taman surga yang sangat indah, segala pokoknya sangat indah sekali ya. Mereka main-main, suatu ketika ya iblis itu balas dendam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berubah bentuk menjadi seekor burung yang sangat indah. Bentuknya indah, warna juga indah, kicauannya juga sangat merdu ya. Jadi ketika Siti Hawa dan Nabi Adam itu main-main di taman surga ya. Nah Siti Hawa tuh melihat, wah wahai Adam, lihatlah itu ada seekor burung yang sangat indah. Nah ketika itu Nabi Adam melihatnya ya, kemudian melihatnya, wah iya sangat indah. Kemudian Siti Hawa itu menginginkan burung tadi ya. Kemudian ternyata burung tadi terus terbang dari pohon ke pohon, sampailah ya di sebuah pohon di mana yang sebenarnya itu adalah pantangan bagi Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekatinya. Nah mendekatinya saja tidak boleh ya, apalagi sampai mungkin memakan buah atau memetik daun ataupun bunganya ya. Mendekati saja sudah berdosa, tidak boleh, itu larangan dari Allah. Nah Allah hanya melarang satu itu saja, jangan mendekati, namanya itu pohon khuldi, namanya pohon khuldi. Nah itu adanya di surga ya, adanya di surga. Nah konon itu ada yang berpendapat buahnya itu bentuknya seperti apel katanya ya. Tapi wallahu alam, teacher Zakia nggak tahu ya bentuk buah khuldi itu bagaimana. Nah ternyata Siti Hawa ya melihat, wah ternyata burung yang tadi saya inginkan tuh ada di sana ya, di pohon sana. Nah ketika itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu baru pertama kali melihatnya. Wah pohon apa ini gitu ya, nggak tahu. Nah ini yang menggoda itu Siti Hawa, kepengen memetik buahnya lalu memakannya. Ternyata beneran Siti Hawa itu memakan 2 ya, dan Nabi Adam makan 1. Nah ketika itu ya Allah mengetahuinya, Allah murka karena apa? Larangannya itu dilanggar ya. Jadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu dilanggar, yaitu memakan buah khuldi. Padahal larangannya mendekatinya saja sudah berdosa, apalagi memakannya. Nah ketika itu Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi ya. Jadi orang pertama kali yang menginjakkan kaki di bumi yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Nah ada yang meriwayatkan ya Nabi Adam itu di India ya. Jadi antara Nabi Adam dan Siti Hawa itu mereka terpisahkan entah di mana ya. Nah konon katanya ya ada yang berpendapat itu jaraknya bertemu antara Nabi Adam dan Siti Hawa itu 500 tahun ya. Nah pertama kali mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu namanya di Mekah ya, namanya Jabal Rahmah ya, gunung.
gunung kasih sayang, ya, di sana. Nah, kemudian mereka hidup kembali bersama ya. Nah, mereka mempunyai anak yaitu Qabil, Iklimah, Habil dan Labuda. Teacher ulang lagi, anak-anak Nabi Adam yaitu Qabil, Iklimah, Habil dan Labuda ya. Nah, jadi setelah mereka bertemu kembali, lalu Nabi Adam tuh berbicara kepada Hawa, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diampuni ya, supaya kita diampuni. Karena apa? Kita sudah melanggar larangannya. Lalu mereka berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, maka ampunilah jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, saya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 23 ya. Itulah doa Nabi Adam dan Siti Hawa ya, sangat merendahkan dirinya ya, karena tanpa Allah Subhanahu wa taala apalah daya mereka ya, sangat merugi. Jadi teladan yang patut kita contoh dari kisahnya Nabi Adam yaitu segera bertaubat jika melakukan dosa ya. Ketika kita berbuat salah, kita harus langsung minta maaf. Umpama kita tidak sengaja atau khilaf ya, melakukan hal yang berdosa ya, kita harus cepat-cepat atau segera bertaubat ya, segera bertaubat. Nah, kemudian di sini ada kisahnya Nabi Idris. Nah, Nabi Idris itu siapa sih? Nabi Idris itu masih keturunannya Nabi Adam alaihissalam ya, masih cucunya Nabi Adam alaihissalam ya. Nah, usia Nabi Idris alaihissalam yaitu 345 tahun. Ya, 345 tahun. Nah, ini banyak sekali keahlian-keahlian yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam. Ya, antara lain yaitu pandai menunggangi kuda. Nah, pada zamannya itu hanya Nabi Idris yang pandai menunggangi kuda ya. Karena Nabi Idris tuh sangat senang belajar, sangat senang meneliti hal-hal yang dia temukan ya. Umpama dia melihat apa ya, kok bisa seperti itu ya. Nah, karena beliau itu sangat senang belajar. Kemudian pandai menulis. Orang yang pandai menulis pertama kali ya, itu diceritakan yaitu Nabi Idris alaihissalam ya, menulis dengan pena ya. Entah mungkin tulisannya bagaimana ya, Teacher Zakia nggak tahu karena berbeda. Jangan kalian kok berpikir tulisannya seperti kita ABCD, berbeda ya. Karena memang kita zamannya itu sudah sangat jauh sekali ya, sudah sangat jauh sekali. Entah bagaimana cara menulisnya juga Teacher Zakia wallahu alam ya, tidak tahu. Kemudian pandai menjahit pakaian ya. Waktu itu tuh zamannya Nabi Idris alaihissalam itu yang membuat pakaian tuh hanya ditutup-tutupi saja pakai kulitnya hewan. Nah, akan tetapi Nabi Idris diberikan kelebihan ya, yaitu dapat menjahit pakaian ya yang layak, maksudnya yang sesuai, mungkin agak mirip ya, mungkin gak sebagus sekarang karena memang sekarang modern ya. Zaman dulu mungkin mirip bentuknya seperti ini yang kita pakai gitu ya. Kemudian pinter ilmu falak, ilmu perbintangan ya, ilmu perbintangan. Kenapa kalau mau ada gerhana matahari kok diberitakan terus bisa pas sampai jam-jamnya, sampai tanggalnya ya, sampai waktunya itu kapan ya, tahunnya kapan sudah diperkirakan. Kenapa? Karena itu semua ada ilmunya, ilmu perbintangan, ilmu falak namanya ya. Itu ada ilmunya ya. Nanti di tahun 2030 itu kita dapat mengalami 2 kali Ramadan ya. Itu sudah ada perkiraannya. Ya umpama di tahun 2023 nanti ada gerhana matahari mungkin, atau mungkin ada gerhana bulan. Yang kenapa kok bisa diperkirakan seperti itu? Karena itu ada ilmunya ya. Cara menghitungnya itu ada. Nah, ya, orang yang pertama kali diberikan keahlian seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian ilmu berhitung atau sekarang itu ilmu matematika ya. Nah, itu awal mula manusia yang tahu ya, itu adalah
Nabi Idris alaihissalam. Terus kemudian diberi kelebihan juga melihat surga dan neraka. Nah, ceritanya bagaimana ketika itu malaikat Israel. Malaikat siapa? Israel. Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Itu merasa kangen atau rindu kepada sahabatnya Nabi Idris. Nah, ketika itu ya, malaikat Israel itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemui sahabatnya yaitu Idris alaihissalam. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala itu diizinkan. Nah, Nabi Idris itu berubah bentuk ya, tidak berbentuk malaikat. Ya, tidak berbentuk malaikat, berubah bentuk ya menjadi seseorang ya, membawa banyak sekali buah-buahan ya ketika itu. Nah, setelah 4 hari ya bersama dengan Nabi Idris alaihissalam ya, Nabi Idris mulai curiga, wah ini tuh siapa ya? Mereka tuh ketika 4 hari itu banyak berbincang, banyak bercerita ya, ya layaknya seperti teman gitu. Lama-lama Nabi Idris tuh merasa curiga, ini orang siapa ya? Kelihatannya aneh dan orang ini tidak sembarangan. Nah, pada hari keempat itu Nabi Idris alaihissalam itu bertanya, sebenarnya Anda itu siapa? Katanya. Kemudian malaikat Israel tuh merasa, wah ternyata Nabi Idris curiga. Nah, curiga kemudian mengaku, ya saya adalah Israel katanya. Ketika itu kaget, nah, ada tujuan apa kamu kesini gitu kan? Apa mungkin mau mencabut nyawa orang-orang atau mungkin bahkan mencabut nyawaku? Ya, Nabi Idris bertanya seperti itu. Oh tidak, karena saya sangat rindu sekali padamu wahai Nabi Idris. Saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemuimu. Ya, untuk menemuimu. Nah, kemudian tuh Nabi Idris tuh meminta satu permintaan ya, yaitu minta dimatikan, pengen merasakan rasanya syakaratul maut. Nah, waktu itu kaget, wah aneh ini, Idris minta kok seperti itu ya. Coba ada kira-kira nih anak-anak teacher kalau ketemu malaikat Israel itu ada yang minta seperti itu ya? Mungkin gak ada ya, takut ya. Nah, tapi tidak dengan Nabi Idris, pengen tahu rasanya syakaratul maut. Nah, kemudian malaikat Israel tuh bilang, wah itu bukan wewenang saya, itu tanpa izinnya Allah saya tidak berani, wahai Nabi Idris, katanya begitu ya. Nah, ketika itu Nabi Idris tuh meminta izin ya, kemudian sama Allah, kemudian Allah izinkan ya. Jadi pernah Nabi Idris itu mengalami syakaratul maut ya, wafat kemudian hidup kembali ya. Nah, katanya Nabi Idris, dahsyat sekali wahai malaikat Israel, rasanya itu sangat menyakitkan sekali ya. Beliau tuh ingat kepada pengikutnya, umatnya. Mereka jika mengalami syakaratul maut yang begitu dahsyat, sakitnya yang tidak bisa digambarkan, Nabi Idris tuh sangat takut dan sangat kasihan. Setelah kejadian itu ya, Nabi Israel tuh sangat gigih terus mengajak untuk berdakwah supaya umatnya itu mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam ya. Sangat takut akan siksaan Allah. Nah, ketika itu setelah kejadian itu Nabi Idris kembali meminta izin untuk melihat neraka dan surga. Nah, malaikat Israel kaget. Wah, para malaikat saja itu takut untuk melihat neraka. Saking kejamnya siksaan yang ada di dalam sana. Lah, kamu kok pengen melihat wahai Nabi Idris? Ya, saya ingin melihat. Nah, Allah izinkan ya. Jadi Nabi Idris dilihatkan bagaimana keindahan surga dan bagaimana keindahan sangat mengerikannya neraka ya ketika itu.
Nabi Idris sangat ketakutan sekali setelah merasakan dahsyatnya rasanya syakaratul maut, kemudian tahu surga dan neraka ya. Beliau tuh sangat takut sekali ya. Nanti bagaimana ya nasib umatnya ya. Kemudian setelah itu ya, itu Nabi Idris juga mempunyai gelar namanya Asadul Usud, yaitu artinya singa ya. Beliau tuh sangat pemaaf sekali ya, sangat pemaaf sekali. Kemudian keteladanan yang patut kita contoh ya, yaitu kepandaiannya beliau ya. Beliau sangat pandai sekali, sangat rajin belajar dan kesabaran membimbing umatnya menuju jalan yang benar. Sangat penyabar dan sangat pemaaf. Itu adalah sifat Nabi Idris alaihissalam ya. Jadi setelah menyimak sejarah tentang Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam, kesimpulan teladan yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, ini yang paling sering kita lakukan yaitu bertaubat setelah melakukan dosa ya. Setelah kita berbuat salah, merasa mungkin menyinggung temannya ya, kita harus bertaubat, kita harus segera meminta maaf. Jadi tugasnya hari ini yaitu mengerjakan ya di buku tulis ya. Ceritakan kesalahan yang pernah kamu lakukan, lalu dengan cara apa kalian meminta maaf atau bertaubat. Ya, contohnya itu yang pertama itu menulis kesalahan yang pernah kalian lakukan ya. Itu kira-kira apa? Mungkin berbohong atau mungkin kalian mengejek temannya ya, itu juga salah ya, tidak boleh seperti itu. Nah, cara bertaubatnya atau minta maafnya seperti apa ya, atau mungkin tidak mengulangi atau meminta maaf ya, nanti kalian tuliskan ya. Nah, semoga dengan cerita dari Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris ya, kita dapat mengambil hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, semangat terus ya anak-anak teacher, puasanya jangan loyo, jangan mentang-mentang puasa kalian tuh bermalas-malasan ya. Kemudian semangat sahurnya, bangun sahur ya, harus semangat ya, supaya kita kuat dalam menjalankan kewajiban kita yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, teacher akhiri, apabila ada kesalahan teacher Zakia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.